Kalaulah kami boleh dibagi masa hidup lagi walaupun sedikit, walaupun kejap, apa yang ingin mereka lakukan? Fa as-saddaqa, kami ingin bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak diawali dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus. Makna putus, putus sampai di dunia saja, tak boleh dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka kita ingin amal kita malam ini tidak putus, maka kita awali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majelis kalau tidak disebut namanya, maka majelis itu antanajifah, majelis yang busuk, majelis bau, majelis bangkai. Maka kita sebut namanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna, bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Man lam yarham saghirana, sesiapa yang tidak sayang kepada budak anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, maka dia tidak diperakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semua anak-anak muda-muda, belia-belia yang saya sayangi, para alim ulama, tuan-tuan guru, datuk-datuk, datin-datin, semua yang berhadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita malam ini 8 keutamaan orang yang bersedekah menurut Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang pertama, kalau orang mati itu ditanya, apakah kamu mau hidup lagi? Maka orang mati itu menjawab, tapi belum ada orang yang mati hidup lagi. Macam mana kita boleh tahu dia menjawab? Sebab diceritakan Allah dalam Al-Quran. Apa kata mereka? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah kami yang sudah mati ini diberi masa lagi, ajal, masa qarib, pendek, sikit, kejap. Kalaulah kami boleh dibagi masa hidup lagi walaupun sedikit, walaupun kejap, apa yang ingin mereka lakukan? Fa as-saddaqa, kami ingin bersedekah. Mereka tak ada kata, kalaulah kami boleh hidup lagi, kami ingin jihad, tak ada. Kalau boleh hidup lagi, kami ingin pergi haji, tak ada. Mereka katakan, fa as-saddaqa, kami ingin bersedekah. Kenapa sedekah? Kenapa bukan perang? Maka ulama membagi jawaban. Karena kalau haji itu balasannya nanti di surga. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur balasannya surga nanti selepas hari kiamat. Tapi kalau sedekah, balasan pahalanya diperolehi ketika di alam kubur. Itulah kenapa orang-orang yang mati itu ingin kalau hidup lagi fa as-saddaqa, mereka ingin bersedekah. Sedekah, hampir semua kata-kata dalam bahasa Arab itu asalnya 3 huruf. Shadaqah. Shadaqah artinya benar. Shadaqallahul azim, maha benar Allah. Shadaqah artinya benar. Kalau memang benar betul iman kita, mana buktinya? Buktinya adalah dengan bersedekah. Itulah kenapa sedekah itu disebut dengan sedekah, tanda iman itu benar. Karena untuk menggerakkan lidah bercakap sangat mudah. Apa kata pepatah orang Melayu? Lidah tak bertulang. Mudah saja menggerakkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau memang benar betul cakap, mana buktinya? Buktinya adalah sedekah. Lelaki mengatakan saya cinta kepada kamu. Senang saja nak mengatakan cinta, tapi apa bukti, proof mana memang betul cinta? Maka dia mesti bagikan sedekah. Kalau yang tadi itu sedekah, kalau ini namanya sadaq. Sadaq artinya mahar. Mahar pernikahan lelaki dengan perempuan, aku nikahkan engkau dengan anak saya dengan memberikan cincin emas dan gelang rantai tunai. Itulah dia sedekah, tanda bukti cinta dia kepada seorang perempuan. Sedekah benar. As-sidqu, sidik, benar. As-siddiq, orang yang benar. Maka disebut dia dengan Abu Bakar Siddiq, karena dia benar memberikan emas sebesar batu waktu dibawa pergi hijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Maka dia disebut dengan Siddiq karena dia benar imannya dengan memberikan sedekah. Tapi ada makna siddiq yang lain. Ketika yang lain mendustakan Nabi, tak percaya kepada Isra Mi'raj, dialah orang yang percaya, maka disebut dia dengan Siddiq. Siddiq dari kata sadaq.
benar. Karena iman dia yang benar. Mana bukti, proof bahwa iman dia benar? Dia bersedekah, membagikan emasnya sebesar batu. Nama dia Abu Bakar Siddiq. Nama ayah dia Abu Quhafah. Ayah dia tak Islam. Apa kata ayah dia? Habislah emas Abu Bakar itu dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Abu Bakar itu namanya Asma. Asma, mana emas ayah kamu? Dah habis dibawa Muhammad. Dia benci betul dengan Nabi Muhammad. Datang Asma, dia ambil batu, dia masukkan ke dalam kain. Kata Asma, emas ayah tu masih ada dalam kain, Datuk. Lalu Abu Quhafah memegang. Abu Quhafah ni buta, dia tak nampak. Oh ya, masih ada lagi. Rupanya emas itu sudah dibawa hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi, "Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban." Seandainya ada di antara kamu yang boleh berwakaf emas walaupun sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Seandainya ada di antara kamu yang boleh berwakaf emas sebesar bukit Uhud, itu tak sampai setengah tapak tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Sebab kalau sekarang ada orang bersedekah banyak, memanglah sekarang sudah aman. Tapi masa itu masa susah, masa payah, Abu Bakar Siddiq menunjukkan bukti keimanannya. Ini keutamaan yang pertama menurut Al-Quran. Kenapa orang bersedekah? Karena orang-orang mati, kalau dia boleh bagi tambah umur hidup lagi, mereka berkata, fa as-sadaqah, kami ingin bersedekah. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai berapa nih? Sampai 8. Tadi saya dibagi tahu Ustadz sampai 8. Atau tak pun sampai 8, kalau dah habis 60 menit habis. Yang kedua, idzas sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertembung, berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diletupkan, tsunami namanya. Wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Selepas itu kita pun bangkit dari kubur. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bila kita bangkit, tak ada atap, tak ada dinding, tak ada pokok kayu. Semua gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, macam bulu kambing dihembus angin. Di mana kita bernaung? Di mana kita berlindung? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekah. Bukan bernaung di bawah haji, bukan bernaung di bawah sembahyang, bukan bernaung di bawah puasa, tapi tempat bernaung atap adalah sedekah. Tapi jangan sebab kita kaji sedekah malam ni, esok subuh tak sembahyang. Awak tak sembahyang, kita bernaung di bawah sedekah. Betul, memang bernaung di bawah sedekah, tapi tiangnya sembahyang. As-salatu imaduddin, sembahyang salat itu adalah tiang daripada agama. Maka tempat kita berlindung, tempat kita bernaung nanti adalah sedekah. Ada yang tenggelam kerana peluh saking panasnya, ada yang tenggelam kerana peluh sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, ada sampai ke leher, ada yang tenggelam habis. Tapi ada orang yang merasa sejuk, selesa. Kenapa? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sedekah. Orang-orang yang membina masjid, macam mana mahalnya masjid, jutaan ringgit. Maka ketika dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, semua kepanasan, semua terik matahari sejengkal dari ubun-ubun kepala. Tapi ada orang yang tahta zilli sadaqatihi, dia akan bernaung di bawah sedekah. Mudah-mudahan panjang umur, Allah bagi kita rezeki supaya kita boleh bernaung di bawah sedekah kita nanti insyaallah. Kita masa siang 12 jam, malam 12 jam. Tapi di akhirat nanti 50 alfasanah, 50.000 tahun, belum tentu lagi diputuskan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Datang orang menghadap Nabi Adam, wahai Adam, kami sudah kepanasan, kami tak tahan di padang mahsyar ini. Kata Nabi Adam, saya malu menghadap Allah. Dulu kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pokok kuldi, fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Fa azallahum syaitan, tapi digoda syaitan. Lalu kemudian Nabi Adam bertaubat. Doa yang paling tua doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Datang mereka menghadap kepada Nabi Nuh. Cepatlah Nabi Nuh menghadap kepada Allah supaya diputuskan mahkamah ini. Kata Nabi Nuh, saya malu menghadap Allah. Anak saya Kan'an, masa saya panggil, ya bunayya, wahai anak saya Kan'an, irkam ma'ana, ayo mari naik ke atas perahu sampan ayah. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma,
saya naik sampan, saya naik ke atas bukit, saya akan selamat. Rupa-rupanya hujan 40 hari 40 malam, tenggelam. Kita belum lagi 40 hari 40 malam, baru 2 hari buaya dah naik ke jalan. Macam mana 40 hari 40 malam? Maka saat itu, saat anaknya kan akan tenggelam, apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi, ya Allah, inna bani min ahli, itu anakku ya Allah. Allah marah, apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu, innahu amalun ghairu salih, karena amal dia tak baik. Nabi Nuh malu menghadap Allah. Datang mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, saya pun malu menghadap Allah kerana perbuatan Bani Israel, umat saya jahat. Mereka datang menghadap Nabi Isa. Kata Nabi Isa, saya malu menghadap Allah kerana mereka menyembah saya selepas saya meninggalkan mereka. Pada akhirnya mereka datang menghadap Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad lah yang berani menghadap Allah. Sebab apa? Sebab dia umatnya. Maka walaupun kita umat yang paling kecil, umur paling pendek, badan paling tidak bertenaga, tapi kita adalah umat yang pertama nanti yang akan diputuskan perkara, dan kita adalah umat yang pertama akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak mereka yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Musa pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa Umar bin Khattab datang membawa lembaran-lembaran Taurat, Nabi berkata, apa itu wahai Musa? Taurat. Nabi Muhammad SAW memanggil, mari Taurat. Lalu Nabi Muhammad mengkoyak. Apa kata Nabi? Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa iyattabi'ani. Kalaulah Musa masih hidup, dia pasti akan ikut saya. Dan itu betul pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi jadi imam, Nabi Musa jadi makmum, Nabi Isa jadi makmum, Nabi Ibrahim jadi makmum, semua nabi-nabi jadi makmum. Imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan yang kedua, kita bernaung di bawah sedekah. Yang ketiga, shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi kama yatfa'ul ma'an nar. Sedekah memadamkan api neraka seperti air yang memadamkan api. Kita kalau nampak api, mudah-mudahan kita selamat daripada terbakar, amin. Lalu kemudian datang api, kita padamkan dengan air. Lalu kemudian macam mana memadamkan api neraka? Air sebanyak apa yang boleh memadamkan? Maka kata Nabi SAW, keutamaan yang ketiga adalah shadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi, sedekah memadamkan api neraka. Jadi kalau kita dulu banyak silap, banyak salah, banyak dosa, kullu bani Adam, semua manusia ini khata'un, semua pernah salah, pernah mabuk, pernah berzina, pernah minum khamar, pernah berjudi. Kalaupun dia tidak buat dosa yang zahir, pernah hasad, pernah dengki, busuk hati. Maka ketika itu macam mana memadamkan murka Allah dengan istighfar, memadamkan dengan sembahyang solat sunat taubat. Ada satu cara lagi. Dengan cara apa? Memadamkannya dengan sedekah. Tutfi'u ghadabar rabbi, memadamkan murka marah Allah Subhanahu wa taala, padam dengan sedekah. Tapi tentu saja sedekah yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang yang sudah banyak dosa menghadap Nabi, menghadap pendeta Yahudi. Wahai pendeta Yahudi, saya ini banyak salah, banyak dosa. Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah mungkin Tuhan mengampunkan dosa saya? Kata pendeta Yahudi, Tuhan tidak mengampuni dosa kamu kerana kamu sudah membunuh. Dia cabut pisau dia. Kalau begitu, kamulah yang ke-100. Dia dah bunuh 99. Itu maka saya takut juga kalau datang orang. Ustaz Somad, apakah Allah mengampuni dosa saya? Apa dosa kamu? Membunuh orang. Ayo Allah ampunkan dosa.